Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Putri dan ibunya duduk untuk makan bersama di ruang tamu seperti biasanya. Iya, makasih ya, Bu. Tolong ambilkan selai coklatnya, Bu. Nah, ya. Ngomong-ngomong, nanti Ibu pulang jam berapa? Kemungkinan Ibu pulangnya sore, Nak. Soalnya ada tugas kerjaan yang harus Ibu selesaikan. Kemungkinan nanti aku ada kuliah pagi sampai siang, Bu. Semangat ya, Nak. Oh iya. Ibu juga ya, Bu? Iya, terima kasih. Iya, sama-sama, Bu. Ayo kita lanjut makan, Bu. Iya. Setelah pulang kuliah, Putri segera bergegas untuk pulang ke rumah karena ia merasa sangat letih hari ini setelah mengerjakan beberapa tugas dari dosen. Namun, di tengah perjalanan menuju rumahnya, Putri bertemu dengan Bu Eni yang merupakan salah satu warga yang kurang mampu di desanya. Putri melihat Bu Eni seperti mengais-ngais sampah dan karena iba, Putri pun segera menghampirinya. Loh, bukannya itu Bu Eni ya? Selamat siang, Bu. Selamat siang, Mbak Putri. Bu Eni lagi ngapain ya? Saya sedang mencari makan buat anak saya, Mbak. Loh, kenapa nyarinya di tempat sampah, Bu? Iya, anak saya udah 3 hari nggak makan. Ya ampun, Ibu kasihan sekali. Biasanya dapat dana bantuan dari desa, Bu. Iya, tapi saya nggak dapat kemarin, Mbak. Sudah berapa hari, Bu? Sudah 3 hari nggak makan. Oh, ya sudah, Bu. Kalau gitu, ayo saya belikan makanan, Bu. Nanti untuk dana desa selanjutnya akan saya tanyakan kepada ibu saya, Bu. Setelah mendengar penjelasan dari Bu Eni, Putri segera pulang ke rumah dan akan menanyakan hal ini kepada ibunya. Waktu telah berlalu, dan jam makan malam pun akan dimulai. Putri segera bergegas menuju ruang makan untuk makan bersama ibunya. Wah, enak sekali, Bu, menu makan malam hari ini. Iya, tadi Ibu mampir beli bahan makanan, terus langsung Ibu masak, terus Ibu hidangkan buat anak Ibu tersayang. Oh, makasih ya, Bu. Iya, sama-sama, Nak. Bu, Putri boleh tanya nggak? Mau tanya apa, Nak? Ibu kenal Bu Eni kan, tetangga kita? Bu Eni? Iya. Oh, Ibu Eni yang rumahnya di pojok sana? Iya, itu. Iya. Kasihan banget loh, Bu. Masa Bu Eni mencari makanan buat anaknya di tempat sampah? Kamu ngeliat? Iya, Putri ngeliat tadi pulang kuliah. Ngapain cari makan? Nggak tahu, katanya tuh Bu Eni kan biasanya dapat dana bantuan dari pemerintah, tapi katanya tuh udah 3 hari ini dia nggak dapet, Bu. Entahlah. Tapi kan seharusnya Ibu tahu, kan Ibu kepala desa di desa ini. Ya, Ibu kan belum dapat laporan, Nak. Udahlah, kamu selesaikan makanannya dulu. Kalau lagi makan tuh nggak boleh sambil ngomong. Iya, Bu. Setelah percakapan dengan ibunya, Putri merasa tidak yakin dan curiga akan apa yang ibunya katakan. Bukannya mau menjadi anak durhaka, tetapi Putri hanya ingin membuktikan bahwa apa yang ibunya katakan itu benar. Segera, Putri menyusun siasat untuk membuktikan kebenaran tersebut. Putri berencana untuk bertanya kepada Bu Indah selaku bendahara desa, yang juga bekerja di kantor desa tempat ibunya bekerja esok hari, tanpa diketahui oleh ibunya. Dana desa yang harus ditata minggu ini. Permisi, selamat siang. Silahkan bentar. Silahkan masuk, Dek Putri. Oh iya, Mau cari Mama? enggak, Bu. Mau ketemu Bu Indah? Iya. Sini duduk ngobrol Jauh-jauh. sebentar ya, Bu. Iya. Gimana, Nak Putri? Begini, Bu, Putri cuma mau tanya mengenai dana bantuan desa, apakah sudah turun dari pusat? Dana bantuan desa yang kemarin dikirimkan itu sudah turun, tapi Bunda Putri itu bilang suruh dibagi berupa sembako dan sisanya itu berupa uang. Berarti uangnya dipegang Mama, Bu? Iya, dipegang Mama. Kemarin Ibu udah kasihin semuanya sama Mama. Itu kira-kira berapa, Bu, uangnya? Sekitar 2 miliar, Nak Putri. Oh, begitu ya, Bu. Kenapa, Nak Putri? Nggak apa-apa sih, Bu. Ada yang bisa dibantu lagi? Enggak. Cuma tanya aja. Oh ya udah, Bu, kalau gitu Putri mau langsungan aja ya, Bu, mau pulang. Buru-buru nggak mau minum dulu? Oh, enggak usah repotin, Bu. Ya udah. Hati-hati, Nak Putri. Iya, makasih ya, Bu. Iya. Putri semakin curiga terhadap apa yang ibunya lakukan kepada rakyat di desa itu. Putri tidak mau ibunya terlibat tindak pidana korupsi dengan memakan uang rakyat miskin. Putri juga tidak mau kalau ibunya harus dipenjara karena perbuatannya melakukan tindak pidana korupsi.
Putri berharap apa yang ia pikirkan saat ini tidak sesuai dengan kenyataan, tetapi memang benar bahwa uang yang ibunya pegang sedang dialokasikan untuk membeli sembako dan sisanya akan diberikan secara utuh kepada rakyat miskin. Tak terasa, malam pun tiba. Saatnya Putri dan ibunya memakan malam. Selamat malam, Bu. Malam, nih udah ibu siapin menu makan Wah, malam. enak banget ini, Bu. Ini apa, Bu? Ini pizza sama susu strawberry kesukaannya kamu. Wah, makasih, Bu. Tahu aja deh. Tapi Putri mau ngomong sesuatu, Bu. Ngomong apa nak? Tapi Ibu janji ya jangan marah. Ngomong apa? Ibu janji kok nggak marah. Masalah dana desa, Bu. Masalah itu lagi. Tapi kan, Kenapa Bu, sih Put? Ibu selalu mengelak. Mengelak gimana, kan ibu tadi pagi sudah bilang kalau ibu belum mendapat laporan dari pemerintah masalah dana itu. Tapi kata Bu Indah, Sudahlah, ibu mau istirahat, ibu sudah ngantuk. Ibu jangan gitu, Bu. Putri merasa semakin aneh dengan sikap ibunya ketika ditanya masalah dana bantuan untuk rakyat kurang mampu. Putri terus berusaha untuk mencari informasi mengenai dana bantuan tersebut. Hingga suatu saat, Putri menemukan sejumlah nota di meja ibunya. Putri melihat ada yang aneh dengan nota tersebut. Sebelum ibunya melihat, Putri cepat-cepat pergi ke kamar dan mempelajari nota tersebut. Beberapa menit setelah mempelajari, tak diduga itu adalah nota palsu yang ibunya buat untuk memasukkan sejumlah uang terhadap pengeluaran pembelanjaan sembako untuk rakyat miskin. Segera, Putri menghampiri ibunya yang sedang duduk santai di ruang tamu dengan rasa kesal dan marah. Ibu jelasin maksud ini apa? Ini nota. Iya, ini nota. Tapi ini tuh nota palsu. Jelasin semuanya. Aku nemuin ini di kamar Ibu ya. Ini nota asli. Enggak. Putri tuh tahu. Putri tuh kuliah di jurusan hukum dan ini tuh nota palsu. Putri tahu mana yang asli. Nota asli nih. Enggak. Kamu lihat Sekarang Ibu ada jujur. dana. Enggak. Ibu sekarang jujur. Ibu lakuin apa terhadap dana desa itu? Dana desa itu ya udah ibu salurkan. Enggak. Ibu tuh bohong ya sama Putri. Ibu korupsi kan? Kamu udah keterlaluan, Putri. Kamu berani ngomong kayak gitu sama ibu kamu? Karena Ibu itu gak jujur sama Putri. Putri! Tampar, Bu, tampar. Putri! Udah, sekarang Ibu jelaskan. Ibu mau jujur sama Putri, sama semua orang, serta Ibu mempertanggungjawabkan semuanya, atau Ibu mulai detik ini gak akan menganggap Putri anak lagi, dan Putri akan menyelesaikan kasus ini. Putri, dengerin ibu dulu. Jadi gini, ibu memang melakukan itu semua itu untuk kamu. Ibu menggunakan dana bantuan sebesar 750 juta itu untuk menunjang kehidupan kamu. Kuliah kamu yang mahal, ditambah lagi bapak kamu yang sudah meninggal. Ibu lakukan itu semua untuk kamu, sayang. Iya, Bu, tapi gak kayak gini caranya. Harusnya kamu dukung ibu dong. Enggak, gak bisa kayak gitu, Bu. Ada cara lain. Terus mau kamu apa? Ya, Ibu harusnya menjelaskan. Bisalah kita berhemat. Gak usah perlu makan makanan yang enak-enak terus tiap harinya. Tapi kan ibu pengen ngelakuin yang terbaik untuk kamu. Iya, tapi bukan begini caranya, Bu. Putri malah sebel. Putri justru sebel sama Ibu karena Ibu melakukan seperti ini. Ini tuh udah melanggar HAM, Bu. Nah, kalau ibu mengakui ini semua, gimana nasib kamu, nak? Gimana kamu biayain kuliah kamu yang mahal itu? Iya, Bu, tapi Ibu udah gak usah mikirin Putri. Terus mau kamu apa? Kamu gimana biayain? Ya, Putri kan bisa kerja. Putri juga ada usaha kecil-kecilan, Bu, di kampus sama teman-teman Putri. Terus mau kamu gimana? Ya udah, Ibu mempertanggungjawabkan semuanya sebelum Ibu kena asap. Ya udahlah, kalau misalkan itu yang kamu mau, ibu akan mempertanggungjawabkan semua ini. Makasih ya, Bu. Akhirnya setelah Putri mendesak sang ibu pun jujur dengan perbuatannya dan mau bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Keesokan harinya, ibu dan Putri segera bergegas ke kantor desa untuk mengakui semua perbuatannya kepada masyarakat desa serta meminta maaf. Sebelumnya, Putri sudah menelpon Bu Sekar selaku polisi setempat untuk menangani kasus ini. Setelah sampai di kantor, Ibu Putri menangis dan meminta maaf yang setulus-tulusnya kepada masyarakat desa Sukamaju. Dia berjanji akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dan mengembalikan hak masyarakat desa Sukamaju serta mau membayar segala kerugian yang Kamu dilakukannya. harus mempertanggungjawabkan semuanya. Baik, Bu.
ikut saya ke kantor. Ibu hati-hati ya, Bu. Baik nak, jaga dirimu baik-baik ya. Iya, Bu. Bu Sekar, saya titip ibu saya ya, Bu. Silakan ibu jalankan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Ya Nak Putri, terima kasih sudah mengungkap kasus ini. Iya, sama-sama, Bu. Dan Nak Putri, jangan menangis lagi nak. Iya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Saya senang, Bu, kalau ibu saya sudah bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nak Putri, terima kasih. Kamu sudah membantu rakyat miskin. Iya, sama-sama, Bu. Nak Putri, terima kasih ya kamu sudah mengungkap kasus ini juga. Iya, sama-sama Ibu Endah. Ini juga sudah kewajiban saya sebagai mahasiswa. Saya harus memberikan contoh kepada masyarakat lain agar dapat berlaku adil, jujur, tegas dalam menjalankan tugas sehingga generasi berikutnya tidak akan seperti ibu saya melakukan tindak pidana korupsi. Iya Nak Putri, semoga kamu bisa menyelesaikan kuliah dengan baik dan bisa mencapai cita-cita kamu. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama Nak. Setelah kejadian itu, Ibu Putri segera dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan penindakan lebih lanjut. Putri juga segera pulang ke rumah dengan perasaan yang sebenarnya sangat sedih, malu, kecewa, tetapi ia juga lega karena ibunya mau mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Bu Indah selaku bendahara desa juga segera membagikan dana bantuan masyarakat miskin kepada setiap warga yang kurang mampu di desa Sukamaju tersebut. Akhirnya, semua dana bantuan yang diberikan oleh pusat kepada desa dapat tersampaikan sesuai amanah. Pesan moral yang dapat diambil dari kejadian ini adalah korupsi merupakan sebuah kejahatan yang tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga merugikan diri sendiri. Sebagai seorang pemimpin, hendaknya kita menjadi pemimpin yang jujur, adil, bertanggung jawab, dan tidak pandang bulu. Jangan takut untuk mengungkap kebenaran, meskipun itu terasa pahit bagi kita, serta tidak boleh merampas hak yang seharusnya menjadi milik orang lain. Lights gonna come.